Haras, balik lagi bersama gua Bram Simatupang Gua Asul Harahap di channel Batak Custom. Hari ini kita mau bahas project terbaru dari Batak Custom. Motornya apa? Royal Enfield Motornya Royal Enfield 500 Classic, warnanya Desert Storm. yang injeksi. Konsep motor ini adalah American Bobber. Jadi itu yang punya motor Royal Enfield ini. Jadi ceritanya dia dulu punya motor ini udah lama kan. Terus ada waktu itu sempat kecelakaan dan motornya sempat hancur setengah. Lumayan. Terus dibenerin sama dia, cuman masih belum stabil segala macam. Kayak berniat untuk kayak gue custom aja ya. Dia udah ngontak kita udah lama ya. Akhirnya dimasukin ke Batak Custom motornya untuk di custom dengan konsep American Bobber. Padahal RS sendiri British ya. RE ini kan brand British, cuman sekarang memang sudah diakuisisi sama India gitu kan. Cuman rasa Indianya nih kayaknya yang punya nggak suka gitu. Jadi kayaknya mau dihilangkan gitu rasa Indianya. Terus dia senang sama American Bobber, konsep-konsep motor-motor Bobber Amerika gitu kan. Nah, dia mau coba tambahin ke motor Royal Enfield-nya dia ini. Iya. Kita nggak pengen kecelakaan, cuman yaudah deh karena motornya rusak juga kalian aja di custom gitu. Kurang dikit. Oke, konsep American Bobber ini sebenarnya lahir dari yang punya motor sebenarnya. Kenapa? Nggak ngerti ya, maksudnya yang punya motor kan gue pengen bikin American Bobber gitu. Nah, berarti kan tugas kita adalah ngulik dong American Bobber ini apa sih? Cuman ini motor finalnya yang nggak bisa disebut American Bobber juga karena ujung-ujungnya mix-max gitu jadi kalau pure American Bobber kayaknya enggak. Cuman ada nuansa-nuansa Amerika yang disematkan di Royal Enfield ini. Kayak misalkan di bagian potongan joknya, potongan bodi belakangnya. Jadi rear end-nya tuh rasanya kayak American Bobber. Ada sisi barnya, cuman kan ini kan sisi bar pendek. Jadi ya gua nggak terlalu American banget sih. Dia pengennya Bobber sebenarnya, nggak yang spesifik American Bobber. Cuman kenapa American Bobber? Dia seneng Bobber tapi seneng lifestyle Bobber di Amerika. Kayaknya kebanyakan nonton film. Nonton filmnya American Bobber. Kalau dari versi gue, sebenarnya kesulitan dari pengerjaan Royal Enfield Bobber ini adalah si owner motornya ini kepinginnya tuh spesifik dan detail di setiap titik gitu. Jadi kayak misalkan panjang spakbor, terus lebar jok, terus tinggi bar, terus lebar stang. Pokoknya hal-hal teknis yang detail itu diperhatiin sama dia karena orangnya sangat teliti di pengukuran. Kebetulan yang punya setahu gue engineer. Sound engineer, tapi kan belakangnya engineer kan? Jadi apapun diukur gitu sama dia, engineer gitu kan. Nah kesulitannya adalah menjadikan apa ekspektasi dia di motor ini. Jadi pas motornya jadi itu sesuai nggak sama ekspektasinya dia. Kalau secara detail apa yang mau ditambahkan di motor, terus part-part apa aja sebenarnya dia kurang lebih mempercayakan sama Batak Custom gitu. Nggak yang pokoknya gue mau gini, nggak. Cuman kita berusaha untuk menjaga ekspektasinya si owner aja sih sebenarnya kayak gitu. Kesulitannya di situ sebenarnya. Terus ini juga emang ya, karena motornya habis kecelakaan. Nah, ya kan. Terus kayak mungkin ada beberapa yang pada miring-miring, kita aramnya miring atau apa segala macamnya. Kita harus cek dari ulang lagi gitu, dari awal lagi gitu kan. Terus kayak spakbor pada penyok apa segala macam. Ya. Terus yang kayak komstir atau enggak shocknya di repair lah. Iya, kayak di repair lagi. Beda sama motor yang baik-baik aja gitu. Kalau motor yang baik-baik aja kan ibarat kata kita merem masalah di motor kenapa-napa. Kalau motor habis kecelakaan kita harus cek semua ulang. Kayak misalkan ibarat kata ya yang susah, yang krusial kayak sasis saja kayaknya harus dicek. Iya kan, miring apa enggak gitu. Kebetulan ini motor nggak ada mbak sasis. Jadi kita cuma melakukan pengecekan, oh ternyata masih level, masih lurus. Jadi kita tinggal lanjutin ke bagian custom. Paling cuma di bagian komposisi aja sih komposisi ya benar. Sebenarnya yang bikin excited di project kali ini yaitu kita baru pertama kali bikin Royal Enfield dengan tipe full build. Sebelumnya udah pernah bikin Royal Enfield tapi minor. Di project ini kita full build dan kebetulan buildnya nggak terlalu susah. Tapi gimana caranya bikin build ini berubah dari Royal Enfield tapi nggak menghilangkan Royal Enfield. Jadi agak ribet jelasinnya. Tetap Royal Enfield tapi rasa Indianya agak hilang. Gitu. Ya, benar. Karena American Bobber. Bener, karena konsepnya American Bobber. Iya. Kita masuk ke bagian yang paling membosankan yaitu spesifikasi. Kita mulai dari bagian kaki dulu. Tombol standar, velgnya standar, velgnya ukurannya standar. Kebetulan itu relatif ring depan dan belakangnya itu beda. Jadi yang depan ring 19, yang belakang ring 18. Ya. Nah kebetulan ganti ban aja nih. Bannya pakai aftermarket, merek Unili. Depan belakang sama. Itu ukurannya yang depan 100/90 ring 19. Yang belakang ukurannya lebar 4 inci ring 18. Terus di bagian swing arm
Nah, swing arm ini yang punya itu pengennya motor tuh kelihatannya panjang. Nah, kebetulan bapak ini yang bikin swing armnya. Monggo dia jelaskan, Pak. Swing armnya panjangnya 10 cm. Kayak gitu doang sih. Dia kan pengennya panjang wheelbase-nya, jadi kan otomatis armnya dipanjangin. Jadi kayak kita ngukur idealnya itu kira-kira 10 cm Tambahnya ya? Iya, Oke. nambah panjangnya 10 cm armnya. Oke. Mungkin ada kali ya yang jual aftermarket, tapi jualnya mahal. Iya, ada. Aftermarket ada, cuman mahal kali ya. Jadi kayak, jadi kita custom aja lah. Kita panjangin armnya, kayak dibikin jig segala macem. Nah, kalau armnya dipanjangin, mungkin tuh harus tahu sisi mana yang dipanjangin dulu, Bang. Bukan menggurui, maksudnya kayak ya kita mikirin kan waktu itu di bagian mana dipotong terus dipanjangin. Soalnya kalau dipanjanginnya salah, jadi shocknya juga ikutan miring banget. Karena ikut mundur dudukan anting sok bawah. Anting shock bawahnya. Jadi shocknya juga entah itu dipindahin lagi atau kita motongnya di belakang shock, jadi shocknya nggak keganggu. Oke. Buat panjanginnya gitu. Nah, cara panjangnya ya kayak standar manjangin arm yang dikasih sok-sokan di dalamnya. Pakai sok-sokan di dalam pipa yang mau kita panjangin. Iya. Oh ya, by the way, Royal Enfield ini yang tipe rem belakangnya tromol ya, bukan Ya. yang cakram. Jadi makanya ribet bukanya segala macam. Dan kita ngukurnya pun harus teliti juga tanpa ganti bos-bosan. Masih tetap ukuran standar. Jadi dipanjangin tetap standar panjangnya doang yang beda gitu. Pembedanya nambah 10 cm. Oke. Nah, itu cuma swing arm doang Blay, yang dipanjangin, maksudnya kayak yang penyangga rem itu. Itu otomatis. Jadi kayak kalau makin panjang jadi semuanya ikut manjang. Kan ada tuh ya biasanya tiang yang buat ngerem tromol kan. Lidi rem. Itu panjangin. Terus yang buat megang tutup tromol itu dipanjangin juga. Otomatis sih. Semuanya nambah 10 cm semua jadi Plus rantai ya. plus rantai. Benar. Oke, lanjut, shock breaker depannya standar. Ya, shock sudah nggak breaker- pakai tabung RE-nya ya. Udah nggak pakai tabung RE. Oh, karena segitiga atasnya ganti. karena kalau yang segitiga atas RE itu kan dia Lambung sama nyambung sama iya, segitiga iya. atas kan. Ini minta dicopot karena dia nggak suka looks-nya gitu kan. Ya. Dia minta yang polosan biar agak-agak kayak American Bobber gitu kan. Terus shock belakangnya tetap standar juga. Kurang lebih kayak kaki itu sih, jadi nggak terlalu ribet sebenarnya. Cuman ya, ribet dibikin arm sama di segitiga atas. Terus masuk ke bagian frameworks. Frameworks ini sebenarnya nggak diubah. Kita cuma mencopot ya. Nyopot yang buat dekat takbut Nah, belakang. kalau RE itu kan sasis belakangnya plug and play nih, ada bautnya gitu, jadi bisa dicopot. Ya udah, jadi belakangnya buntung gitu. Karena spakbor belakangnya kita akan bikin ulang gitu, jadi nggak dipakai. Terus di bagian bodyworks yang ada di motor ini adalah spakbor depan belakang handmade by Bata Custom, pakai plat galvanis 1,2 mm. Terus untuk bracket si spakbor belakangnya kita bikin model kayak sisi bar, Kayak sisi bar cuman pendek, nggak kependekan, nggak ketinggian. Oke. Jadi kayak tetap ada aksen. Kenapa ada aksennya? Karena lampu belakangnya di situ. sekalian gitu ya. Sekalian jadi itu buat bracket lampu belakang juga. Oke, terus kan tadi kan segitiga atasnya custom nih, handmade, karena mau nyopot si segitiga atas bawaannya si Royal Enfield kan. Nah, terus akhirnya kita juga harus bikin racer stang, dudukan stang yang baru. Dudukan stangnya ini kita bikin lumayan ceper ya. Terus stangnya pakai model yang stang drag bar, jadi lurus aja gitu. Ada tekukan di ujungnya doang. Gitu ah. Terus sisanya part-part aftermarket aksesoris kayak misalkan lampu depan, lampu belakang, terus lampu sen, terus hand grip, terus sisanya kayak rantai yang dipanjangin karena swing armnya ikut dipanjangin. Sama ada kita bikin beberapa bracket-bracket relokasi, istilahnya kayak kalau di segitiga atasnya Royal Enfield itu kan isinya macam-macam tuh instrumennya, kayak ada speedometer, terus ada ampere bensin. Nah itu speedometer kita bikin tetap di depannya si segitiga atas, plus sama di bawahnya ada lampunya. Ampere bensinnya gue pindahin di kiri. sebelah kiri, sebelah tanki, biar kayak mirip kayak Harley gitulah kalau kata si ownernya gitu. Terus terakhirnya motor dipainting sesuai tema yang punya motor, warnanya tetap Desert Storm, cuman finishingnya gloss. Kalau yang bawaan pabriknya si Royal Enfield itu kan finishingnya Dove. Motor ini finishingnya gloss, terus sisanya kayak sasis, swing arm, terus tulang-tulang bracket-bracket itu di finishing powder coating black gloss. Sisanya kalau misalkan ada kayak jari-jari segala macam itu seperti biasa lah, itu chrome untuk pemanis saja. Gitu. Dia milih warna itu karena dia musisi nggak sih? Nggak ya? Sebenarnya karena STNK aja, Bro. Bukan karena dia musisi ya? Bukan. Oh ya, untuk masalah performa, motor ini udah diganti knalpotnya nih, full system stainless steel, handmade by Bata Custom. Jadi model knalpotnya sebenarnya mirip-mirip kayak standarnya Royal Enfield, cuman kita custom, bagian headernya itu diameter kita gedein, terus bagian belakangnya tetap mirip kayak silencer standarnya si RE, cuman suaranya agak lebih bebas, mirip-mirip kayak agak dibobok gitu loh. Terus ada lagi joknya agak unik nih. Joknya, Emang agak jauh dari knalpot ke jok. Kalau deket nih pantat lu panas. oh Iya.
Joknya agak unik karena sebenarnya si Mas ini yang punya motor, sebenarnya Mas ini pengen riding sendirian. Jadi itu tadinya tuh nggak ada jok belakangnya, cuman kayak ceweknya ngambek katanya gitu. Di tengah-tengah jalan tuh kita bikin motornya ya. Tiba-tiba minta. Bang Asrul bikinin jok belakang dong, cewek gue ngambek. Iya. Jadi kita bikin belakangnya, jadi tapi cuman yang kayak quick release aja, kecil doang sebenarnya. Cuman konsepnya dari awal kan nggak pakai jok ya. Jadi space jok ke sisi bar itu jadinya sempit kita bikin ya. Karena kan emang single seat tadi konsep awalnya. Cuman karena dia minta di tengah-tengah mau bikin pakai jok belakang, jadi kecil gitu, jadinya lucu juga sih. Makanya kita bikinnya quick release. Jadi kalau dia pengen sendirian jalan-jalan riding, ya dia copot sama dia tinggal cabut doang sih, kagak pakai baut, kagak pakai kunci segala macam. Dia pakai karet model knock gitu kan. Iya, jadi kayak pluk. Nyabutnya boncengan. Gitu kan. Iya. Nah itu makanya kenapa ada jok belakangnya nyempil kecil gitu, karena itu permintaan dari ownernya langsung. Tapi kalau dia mau riding sendiri itu bisa dicopot juga. Sebenarnya kalau riding sendiri nggak dicopot pun juga. Ya nggak apa-apa, karena emang dia udah keplak ke situ ya. Kayaknya kita lihat video motornya dulu kali Bang. Feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it, the way you like it. Oh, yeah, you like it, the way you like it now. Yeah, you like it, the way you like it. Oh, so good, so fresh. Get up on your feet. Nah, itu videonya, udah lihat kan gimana? Untuk syuting kali ini kita kayak agak beda sedikit tuh. Tadi kita gak ngerokok, Bener. ada makanan, kita ada rapi, ada mejanya, segala macam. Emang kita lagi di mana? Nah sekarang tuh kita lagi ada di Ruska Studio. Terus makanan yang ada di depan kita ini ada minuman juga dari teman-teman itu juga, dari Sitala Kopi. Thank you banget buat Ruska Studio dan Sitala Kopi yang support Bata Custom gitu lah. Buat teman-teman yang mau langsung nongkrong, mau langsung cek Ruska Studio, bisa langsung ke Instagramnya. Gua taruh di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, subscribe jangan lupa, nyalain lonceng. Ya sebenarnya kita juga mau minta maaf sama teman-teman sih, karena kita udah lama nggak posting video YouTube gitu kan. Ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan lebih sering lagi untuk mengupload video-video YouTube-nya Bata Custom, karya-karya Bata Custom, mungkin Bata Custom lagi jalan atau apa punya, mungkin bisa aja gitu kan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, support Bata Custom, sehat selalu pada teman-teman semua. Jangan ngelawan sama orang tua. Sekian untuk video kali ini, gua Abraham Simatupang, gua Asrul Harahap, Ores. Jual. Jago banget.